Ini dari sekian banyak yang kita panggil tadi. Kita ikuti dan kita ada dukung Tanpa Bupati Bangka Barat Haji Sukirman. Karena soal gambaran macet dan tidak itu sudah tergambarkan, nanti akan lebih diperdalamkan lagi bahwa Bangka Barat ini seperti kita lihat jalur emas, tidak usah kita sebut jalur sutra, jalur emasnya gerbang dari Sumatera. Di tangan kawan-kawan lah Pak Miming ya, kita titipkan itu beban itu kan, yang agak serius ya, agak serius karena termasuk juga wajah Bangka Barat ada di situ. Kemudian untuk ASDP, karena baik tidak baik itu kelihatannya Bangka Barat karena tidak peduli. Pokoknya kalau tidak baik itu Bangka Barat, baik juga alhamdulillah kan. Tapi satu yang tidak baik orang ekspos semua yang tidak baik. Kebaikan itu tidak. Nah untuk itu seperti yang Pak Ketua pengenkan tadi, insya Allah kita sudah mengusulkan rencana pengembangan pelabuhan di sampingnya kan. Nah dengan demikian tapi harapan kita pada SDP, jadi tahun depan jangan sampai lagi kita hanya dapat bekas sampahnya dapat nih, tapi Bangka Barat harus ada dapat sesuatu juga ya kan, masukan untuk mendongkrak PAD. Mudah-mudahan mohon kita menjadi memecah masalah. Yang pertama itu kami titipkan bahwa Bangka Barat ini butuh dari provinsi tentunya. Jadi alhamdulillah saya dan sepanjang sejarah Kabupaten Bangka Barat ini baru tahun ini Forkopimda itu full turunnya sampai jam 3 pagi. Pak Kapolres dengan semua jajarannya, Pak Waka, Pak Kabak Ops dan semua kasat-kasatnya turun semua untuk dalam hal penanganan arus mudik ini dari pagi sampai malam. Pak Dandim juga melakukan hal yang sama. Kalau dulu antrian 1 kilo itu ada bus, ada truk, ada mobil kecil Pak, bersusun rapi gitu. 2-3 kilometer itu hanya 1 truk, untuk truk saja. Kendaraan kecil sendiri antriannya. Kalau kita dibantu saja, misalnya minimal toilet mobile itu, ya insya Allah bisa membantu peserta arus mudik untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Yang harus kita pikirkan adalah arus mudik ibu-ibu, wanita hamil, dan ibu-ibu menyusui serta anak-anak. Posko bayangannya itu tadi tenda-tenda yang ditunjukkan oleh Kapolres di YouTube tadi, dan kami siapkan beberapa titik untuk toilet umum, dan alhamdulillah juga didukung oleh PT Timah, akhirnya didukung oleh PDAM, Satpol PP dan sebagainya. Kerja keras dan kerjasama inilah yang menghasilkan ini semua, dan alhamdulillah inilah yang bisa kami upayakan untuk menyelamatkan wajah Provinsi Bangka Belitung. Dengan kunjungan kawan-kawan DPRD Komisi 3 ini, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Adet, saya sangat yakin insya Allah penanganan arus mudik untuk arus mudik berikutnya insya Allah akan jauh lebih terfasilitasi, karena biasanya yang saya pahami mereka kalau ke DPRD itu sudah turun berikut dengan membantu dari sisi anggaran dan semuanya lah insya Allah. Dan ini jarang-jarang kawan-kawan DPRD bisa datang langsung memantau, dan alhamdulillah ini dilakukan oleh kawan-kawan Komisi 3. Harapannya insya Allah ke depan komunikasi kerjasama antara Kabupaten Bangka Barat dengan provinsi jauh lebih baik lagi. Ya, yang jelas pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengambil langkah-langkah yang konkret ya terhadap penanganan arus mudik maupun arus balik mudik, karena sepengetahuan kami yang kami terima berdasarkan laporan masyarakat bahwa arus mudik kali ini ya terjadi lonjakan sehingga antrian panjang ya terjadi di Pelabuhan Tanjung
kalian ini ya. Dan kami juga melihat arus mudik yang ada di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Pangkal Pinang. Ini sangat padat sekali, yang menunjukkan bahwa ada lonjakan masyarakat yang pulang ke kampung halamannya ya. Nah, dengan demikian kita mesti harus antisipasi ke depan. Tadi sudah kita dengar berdasarkan laporan daripada Kepala ASDP bahwa terjadi penumpukan ini dikarenakan fasilitas-fasilitas. Nah, fasilitas yang pertama yang harus kita persiapkan fasilitas tunggu ya bagi kendaraan-kendaraan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, mereka sudah punya lahan, tinggal tahapan-tahapan pengerjaan yang mesti harus dilakukan. Nah, langkah konkret barang tentu pemerintah provinsi harus tampil di sana. Apa yang mesti harus dilakukan pemerintah provinsi ya dalam waktu dekat untuk memberi rasa nyaman dan rasa aman dari pemerintah provinsi terhadap masyarakat Bangka Belitung yang melakukan mudik maupun melakukan balik mudik. Dan Dinas Perhubungan nantinya akan membuat posko untuk memberikan pelayanan juga kepada masyarakat ya. Nah, posko ya, tadi kalau tahun ini belum dianggarkan, tahun depan pasti, saya katakan pasti dari Komisi 3 menganggarkan ya anggaran untuk pelayanan-pelayanan untuk arus balik ini. Dan bukan hanya posko untuk pengamanan lalu lintas, tetapi dari BPPD provinsi, dari Dinas Kesehatan provinsi harus tampil di sana. Nah, kalau sekarang belum ada, nantinya ya saya pastikan harus ada di tahun 2023 yang akan datang, termasuk juga tahun baru dan Natal ya. Pemerintah provinsi harus hadir ya. Ini langkah konkret yang akan kami lakukan, dan kebijakan-kebijakan anggaran yang akan diambil DPRD itu pasti.